Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel DJ Untung, sosok lelaki tua 57 tahun yang hidupnya tidak mau datar dan punya moto jangan menua tanpa karya. Sobat para pendaki dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di sebuah kafe yang unik di daerah Bangsal Mojokerto. Namanya DJ Cafe. Ini pemiliknya juga seorang pendaki, seorang yang cinta dengan gunung. Tempat nongkrongnya para pendaki dari Mojokerto. Senang sekali saya berada di tempat ini. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya saat pendakian ke puncak Ogalagil Gunung Arjuno bersama teman-teman kantor saya dari Bank Jatim cabang Mojokerto. Pengalaman ini bagi saya perlu saya sampaikan kepada semua para pemirsa, para pendaki, bahwa Arjuno ini punya cerita mistis yang sangat kuat banget. Ini adalah gunung yang saya ingin sampai di puncaknya. Kalau kemarin saya sudah bercerita tentang bagaimana saya bisa sampai ke puncak Ogalagil, tapi kali ini saya akan bicara tentang mistis dari Gunung Arjuno. Singkat cerita, saya berangkat bersama 4 teman saya, Mas Inul, Mas Fendi, saya sendiri dan adik saya Faidir. Berangkat dengan hati yang bahagia tetapi juga takutnya. Karena sebelum saya naik ke Arjuno bersama teman-teman ini, saya sempat mereview berbagai macam pendakian teman-teman di Gunung Arjuno via Tretes. Ya banyaklah kisah tentang Arjuno, tentang mistis macam-macam lah. Dan betul, saya mengalami perjalanan itu dengan berbagai cerita mistis. Saya awali cerita saya ini ketika saya mulai melakukan perjalanan dari base camp ke rencana teman-teman. Dari base camp kita ngecamp ke Pondokan. Perjalanan mungkin sekitar 9 jam 10 jam. Saya berangkat dari base camp hari Jumat. Waktu itu tanggal merah. Jam 2 sore saya berangkat dari base camp. Setelah sampai di Kop-Kopan, rencana di Pondokan, tetapi karena teman saya cedera sehingga terpaksa malam itu kita menginap di Kop-Kopan. Jadi saya bersama teman-teman sampai di Kop-Kopan itu sekitar jam 7 atau jam 8-an waktu itu. Karena teman saya cedera tadi, saya pasang tenda di situ. Setelah kami sholat
maghrib bareng atau isya kalau tidak salah ya. Kita sholat isya bersama. Datang rombongan bertujuh kalau tidak salah ya, bertujuh. Mereka disapa oleh teman saya Mas Inul. Selamat datang Mas di Kop-Kopan. Selamat datang di Kop-Kopan. Dari mana Mas? Mereka jawab dari Surabaya. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol, dia juga siap untuk mendirikan tenda. Saya iseng nanya pada mereka, tadi berangkat jam berapa dari base camp Mas? Terus saya kaget melihat jawaban mereka. Jam 9 Om, sebelum Jumatan katanya. Hah? Jam 9 pagi Mas? Sampai Kop-Kopan ini jam 8 malam loh ini, saya bilang gitu. Nah, mereka jawab, iya Om, ternyata base camp sama Kop-Kopan itu panjang ya. Saya mikir, sepanjang perjalanan itu tidak mungkin lah. Jam 9 pagi sampai di Kop-Kopan jam 8 malam. Nah, ini awal cerita mistis saya. Saya bilang, apa Anda enggak berhenti gitu? Ya berhenti Om katanya. Tapi ya enggak lama lah, paling 10 menit. Sampean tahu enggak, perjalanan dari base camp ke Kop-Kopan ini paling lama 6 jam lah Mas. Lah ini sampai hampir 12 jam. Mereka baru sadar. Masa Om? Oh iya. Apa Mas tadi enggak merasa ada sesuatu gitu? Enggak, itu saya merasakan jalan dan jalan. Saya kira memang rutenya panjang, katanya begitu. Dalam hati saya berpikir, waduh ini pasti ada sesuatu yang saya enggak ngerti. Enggak mungkin kalau kesasar. Jalan dari base camp ke Kop-Kopan itu kan lurus saja, enggak ada belok-belokan itu loh. Tapi ini teman dari Surabaya ini kok sampai hampir 12 jam ya. Itu. Mereka mulai berpikir, iya ada apa ya Om? Waduh saya juga enggak bisa jawab. Istighfar aja. Ini kan Arjuno memang gitu loh. Ya akhirnya dia tampak lelah banget. Kemudian kami semua istirahat. Rencana melanjutkan ke Kop-Kopan itu habis subuh. Habis subuh perjalanan itu aman, nyaman, sampai ke pondokan juga tidak ada apa-apa. Sampai ke Lembah Kijang juga tidak ada apa-apa. Kita foto macam-macam, kita video, nggak ada kendala apa-apa. Nah, mulai ada kendala ini ketika kita sudah berjalan di antara Lembah Kijang menuju Pasar Setan. Di pertengahan itu kami sempat berhenti, pengen foto-foto sebentar seperti biasa karena view-nya bagus. Kita pengen abadikan diri di situ. Tetapi lagi-lagi keanehan terjadi gitu. HP-nya yang dipakai untuk foto punya adik saya itu tiba-tiba macet, tidak bisa untuk foto. Kalaupun bisa keluar aplikasi aneh-aneh gitu loh. Jadi kita tidak bisa foto-foto di situ. Semua HP yang
kita pakai, HP saya juga tidak bisa dipakai. Tapi saya masih berpikir, ini mungkin kebetulan aja ya. Mungkin ini hanya satu kebetulan. Ya tidak kami hiraukan itu. Dalam perjalanan itu akhirnya saya naik terus ke Pasar Setan ya. Di Pasar Setan itu mungkin saya sudah jam 3 sore. Kabut mulai muncul. Kita tidak dapat view karena kabut itu seperti tembok. Teman saya Inul berada di depan, saya di urutan kedua, Mas Pendi di urutan ketiga dan adik saya. Saat saya menghadap ke depan, saya kaget. Teman saya Inul tuh duduk di batu, tiba-tiba dia berubah jadi besar banget. Mungkin setinggi rumah. Saya teriak dari sampingnya, "Hei, kau niku Inul ta?" Jawaban, "Mas, iki Inul ta?" Tapi teman saya tidak jawab, dia hanya diam berdiri di batu itu, duduk di batu itu, tidak dengar kata-kata saya. Padahal saya teriak mungkin dari jarak 1 meter. Saya teriak lagi, "Hei, kamu itu Inul ta? Hei!" Berkali-kali, tapi dia nggak jawab. Saya noleh ke belakang, ada teman saya Pendi. Saya bilang, "Mas Pendi, coba lihat. Iku Inul ta?" Saya bilang gitu. Mas Pendi juga nggak jawab. Adik saya juga gitu. "Itu Inul ta?" Juga nggak jawab. Akhirnya kami bingung juga, ini apa saya sendiri ya yang seperti itu ya? Apa saya yang halusinasi ya? Kemudian setelah saya biarkan Inul tadi duduk di batu, kami bertiga ini mengelilingi makam itu ya. Saya, Mas Pendi sama adik saya mengelilingi makam itu. Kemudian Mas Pendi bilang, "Mari teman-teman kita kirim Al-Fatihah untuk siapapun para arwah yang dimakamkan di sini." Setelah kami berdoa selesai tanpa Mas Inul, kami gabung dan Inul sudah normal kembali kayak kita lagi ya. Saya tanya gitu loh, "Mas, sampean tadi tak teriakin ndak dengar ta? Kok Mas Inul tiba-tiba jadi besar banget gitu loh." Tapi Mas Inul bilang, "Enggak, saya nggak merasa dipanggil siapapun." Waduh, saya makin mikir ini, Arjuna seperti ini ya. Lanjut lagi cerita saya kesampingan lagi cerita itu. Saya bersama teman-teman cepat menyelesaikan perjalanan ini menuju puncak. Nah, menuju puncak ini alhamdulillah sampai kira-kira jam 4 ya, saya sudah berada di puncak. Badai angin datang. Saya hanya bertujuh waktu itu ya. Jadi saya berempat, kemudian ada anak mahasiswa dari Malang 2 orang, dan satu lagi lelaki yang berumur mungkin sekitar 50-an lah. Dia enggak nyapa teman-teman, juga enggak bicara, enggak apa. Dia sujud di batu itu di sebelah di depan bendera itu tanpa bicara apa-apa sama teman-teman. Sementara kami berempat dan 2 adik-adik mahasiswa dari Malang itu kita komunikasi, kita abadikan diri, macam-macam ya, foto macam-macam.